Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fajri Nurfitria dengan NIM 22033010. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi PAI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Mu'allimin. Ya, kita tidak akan membahas seluruh materi dari Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah, tapi kita akan membahas satu tema dan satu subtema yang ada di tingkat sanawiyah kelas 7. Ada apa ya? Mari kita lihat. Kalau teman-teman sedang membuka buku tersebut, mari kita buka halaman 26 yang di sana tertera bab 2 dengan judul Bersuci dari Najis dan Hadas. Mari kita langsung saja kepada materi mengenai najis. Menurut bahasa, najis itu berasal dari bahasa Arab an-najisu yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik bersifat hisiah maupun bersifat maknawiyah. Nah, menurut istilah, najis bisa diartikan sebagai suatu benda yang mengkotori pakaian atau badan manusia yang menghalangi untuk kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Di sana Allah menjelaskan mengenai bahwa kita harus membersihkan pakaian apabila pakaian kita terkena benda najis. Setelah mengetahui mengenai pengertian najis, menurut bahasa, menurut istilah, dan menurut ilmu fikih, begitupun dalilnya, pernahkah teman-teman mendengar mengenai najis mukhafafah, mughaladzah, dan mutawasyithah? Nah, kita akan bahas hal tersebut hari ini. Najis yang pertama adalah najis mukhafafah yang berarti ringan. Nah, mukhafafah ini adalah najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan kecuali ASI. Nah, cara mensucikannya itu cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai. Yang kedua ada najis mutawasyithah. Nah, najis mutawasyithah adalah najis yang sedang, yaitu berada di tengah-tengah antara najis mukhafafah dan najis mughaladzah. Dan najis ini adalah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia, kecuali air mani. Contoh-contoh najis mutawasyithah itu ada beberapa. Yang pertama seperti mazi. Keluarnya air dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwarna kekuning-kuningan. Yang kedua, proses keluarnya disertai dengan rasa syahwat atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat. Selanjutnya ada wadi. Wadi itu adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya campuran warna putih, keruh, dan kental. Yang kedua, keluar setelah buang air kecil. Yang ketiga, bisa keluar dalam kondisi tubuh kita mengalami rasa capek. Cara mensucikannya yaitu dibilas dengan air sehingga hilang semua sifatnya, rasa, bau maupun warnanya, juga rupanya. Yang terakhir yaitu najis mughaladzah yang artinya berat. Nah, najis mughaladzah ini dikatakan berat karena cara membersihkannya memang cukup berat, seperti air liur anjing. Nah, ketika suatu wadah atau suatu tempat yang terkena air liur anjing itu harus dibersihkan dengan cukup rumit. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh 7 kali dengan air dan salah satunya dicampur dengan tanah. Itulah beberapa macam najis yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu disebut ringan karena cara penyuciannya lebih ringan. Lalu yang selanjutnya ada najis mutawasyithah karena cara penyuciannya dia berada di tengah-tengah antara najis mughaladzah dan najis mukhafafah. Dan yang ketiga ada najis mughaladzah, yaitu berat cara penyuciannya karena harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Dan pemaparan mengenai macam-macam najis yang ada di bab 2 Madrasah Sanawiyah kelas 7 mengenai bersuci dari najis dan hadas. Nah, selanjutnya nanti akan dibahas mengenai hadas dan tata cara tayamum di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Syifa Melinda Rozak dari kelas PAI 22A dengan NIM 22033040. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan praktek pemaparan materi untuk materi fikih pada Madrasah Sanawiyah. Kita langsung saja ke prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini semuanya? Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu lagi ya. Kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Kemarin itu kita sudah membahas tentang tayamum. Nah, saat ini kita akan membahas tentang hadas. Jadi, anak-anak, apa sih hadas itu? Ada yang tahu? Nah, jadi hadas itu menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Sedangkan menurut istilah hadas itu adalah seseorang yang berhadas, yang melakukan hadas dengan sebab-sebab tertentu gitu ya. Jadi kalau kita sedang berhadas, mau besar mau kecil, kita tidak bisa untuk sholat itu tidak sah ya anak-anak. Nah, sekarang ibu mau tanya, hadas itu ada berapa macam? Dua ya. Yang pertama itu ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, kita mulai dari hadas kecil dulu. Hadas kecil itu adalah sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Hadas kecil itu biasanya identiknya dengan buang air besar atau buang air kecil. Nah, jika kita berhadas kecil, kita bisa melakukan bersucinya, berhadasnya itu dengan berwudu. Pertama, berwudu. Kita melakukan wudu dengan sempurna, itu insya Allah kita sudah bisa untuk melakukan ibadah lagi, melakukan sholat lagi. Jika tidak ada air untuk wudu gimana Bu? Nah, kita bisa melakukan dengan cara tayamum. Kalau di sekitar tidak ada air, kita bisa tayamum. Kemudian kita bisa beristinja. Nah, istinja itu identiknya dengan buang air besar ya. Istinja juga merupakan salah satu tata cara berhadas dengan menggunakan benda seperti air atau batu atau benda-benda padat yang sejenisnya gitu. Kemudian yang kedua itu ada hadas besar. Hadas besar itu apa? Ada yang tahu? Hadas besar adalah hadas yang terjadi bila mana kita melakukan sebab-sebab tertentu yang memang disengaja ataupun tidak disengaja gitu ya. Kalau menurut ibu, contohnya kalau tidak disengaja itu kalau kita nih perempuan sudah memasuki masa puber, kita pasti akan haid dan itu tidak disengaja kan, itu datang dengan sendirinya gitu, dengan tergantung bulannya gitu. Nah, kemudian kalau laki-laki mungkin sudah memasuki fase mimpi basah. Kemudian kalau suami istri yang sudah nikah, yang sudah sah melakukan hubungan badan, itu harus bersuci agar bisa sah lagi ibadahnya. Kemudian gimana sih caranya kalau kita berhadas nih? Contohnya kita nih perempuan, gimana sih kalau habis haid? Gimana cara bacanya, niatnya, gimana cara bersucinya gitu kan. Jadi niat untuk mandi wajib atau mandi besar itu adalah nawaitu gusla rilofil hadasi akbari fardu lillahi ta'ala. Setelah itu kita langsung mengguyur seluruh tubuh tanpa terkecuali, menyabuni selah-selahnya juga ya, selah tangan, selah kuku, terus juga ketiak, terus juga kalau misalkan ada kita badannya besar, gendut gitu, pasti ada lipatan-lipatan di leher, di pinggang, itu juga harus disabuni dengan bersih. Ujung-ujung kaki semuanya itu harus dibersihkan agar sah mandi wajibnya begitu. Kemudian untuk laki-laki yang mimpi basah juga, bila mana seorang laki-laki mendapatkan mimpi basah ya dia harus berhadas besar, harus mandi wajib. Pun dengan suami istri yang sudah menikah, biasanya setelah melakukan hubungan intim akan melakukan mandi wajib, mandi besar agar sholatnya bisa sah lagi begitu. Jadi mungkin sekian materi tentang hadas kali ini. Hadas itu sangat penting ya untuk kita ketahui dari sekarang. Kita harus aware.
Kita harus tahu memilih mana yang kecil, mana yang besar, tata cara bersucinya gimana, agar supaya kalau nanti ada yang bertanya sama kita, kita juga bisa menjelaskan dengan benar gitu. Sekian ya materi dari Ibu pada kesempatan kali ini. Dilanjut minggu depan untuk materi tayamum dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah saya jelaskan praktek mengajar untuk penerapan praktek gitu materi PAI pada Madrasah Sanawiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya atau materi ketiga yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu materi tentang tayamum. Nah, apa sih tayamum itu? Jadi, secara bahasa, tayamum adalah berniat untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, tayamum merupakan pelaksanaan mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti dari berwudu dan mandi besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tayamum adalah kegiatan bersuci yang digunakan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Adapun dalil atau landasan hukum dari tayamum ini, di sini kami mengambil potongan ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min, yang artinya apabila kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Nah, dari potongan ayat yang sudah disebutkan di atas, kita dapat mengetahui apa saja sebab-sebab diperbolehkannya kita melakukan tayamum. Adapun sebab-sebab diperbolehkannya kita melakukan tayamum sesuai dengan dalil di atas, yaitu yang pertama, ketika sedang sakit atau jika menggunakan air dapat membahayakan kondisi orang tersebut. Misalnya pada saat orang tersebut terkena hipotermia atau memiliki luka basah yang tidak boleh terkena air. Yang kedua, ketika dalam perjalanan yang menempuh jarak yang jauh. Dan yang ketiga yaitu ketika tidak ada air pada suatu tempat tertentu atau airnya sedang habis atau kering. Nah, dalam kondisi-kondisi tersebut kita bisa mengganti air dengan tanah atau debu, yaitu dengan tayamum, karena adanya sebab-sebab yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada tata cara tayamum. Adapun tata cara tayamum yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat dalam hati untuk mensucikan diri, menggantikan wudhu atau mandi besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua menyapu atau menempelkan tangan ke tanah atau debu yang suci secara merata. Yang ketiga mengusap wajah. Jadi sapukanlah kedua telapak tangan tadi yang sudah kita tempelkan ke debu ke seluruh bagian wajah. Dan yang terakhir mengusap tangan kanan hingga siku, kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri diusap hingga siku juga. Jadi itu tata cara melakukan tayamum. Jadi tayamum ini sendiri menunjukkan kemudahan syariat Islam dalam kondisi darurat. Dengan memahami syarat, sebab, dan tata cara bertayamum, kita dapat menjalankan ibadah dengan sah meskipun tanpa adanya air. Nah, jadi di dalam Islam itu
kita mendapatkan keringanan jika kita tidak menemukan air atau tidak bisa terkena air, yaitu bisa dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Mungkin sekian pembahasan materi tayamum yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.